semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 911. Kaisar Tangan Iblis terluka parah. Melalui teleportasi negara dewa dan kapal hidup yang melakukan perjalanan melalui alam semesta gelap, Luo Feng membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk mencapai tempat Kaisar Tangan Iblis berada. Untungnya aku punya Tianchen. Luo Feng terkejut. 11 budakku yang lain semuanya adalah prajurit ras lain. Hanya Tianchen yang manusia. Selain 3 budak jiwa yang ia miliki, ia punya makhluk abadi lain yang lebih lemah. Yang banyak di antaranya juga manusia. Makhluk abadi manusia memiliki banyak penanda di sekitar wilayah manusia. Oleh karena itu mudah untuk berteleportasi melalui negara dewa mereka. Setidaknya aku bisa mencapai negara alam semesta manapun di dalam wilayah manusia. Dan dengan budak ras lainku, aku bisa dengan mudah mengandalkan mereka untuk mencapai wilayah alam semesta yang jauh juga. Itu akan menghemat banyak waktu terbang. Luo Feng senang menemukan keuntungan memiliki lebih banyak budak. Semakin lama seseorang hidup, semakin banyak yang ia jelajahi, semakin banyak penanda yang ditinggalkan di sekitar. Tianchen dan yang lainnya telah dengan susah payah meninggalkan banyak penanda di mana-mana. Dan sekarang semuanya untuk digunakan oleh Luo Feng. Guru, kita akan terlibat dalam perjalanan alam semesta. Weng. Kapal hidup itu melambat dan berhenti, terbang keluar dari alam semesta gelap dan kembali ke alam semesta nyata. Bintang Tangan Iblis. Luo Feng berdiri di ruang kendali kapal hidup dan menatap ruang luas. Di bawah kilauan bintang besar, sebuah planet kehidupan hijau memancarkan riakan energi kehidupan yang kuat. Menurut informasi dari perusahaan alam semesta virtual, sarangnya ada di sini. Dan setengah tahun yang lalu, ia telah terhubung ke alam semesta virtual. Sementara penandanya ada di sini. Luo Feng mengerutkan kening pada planet hijau itu. Alam semesta virtual tidak maha tahu. Mereka paling tidak bisa memberikan informasi sebanyak yang bisa mereka dapatkan. Luo Feng, biarkan aku keluar. Suara Babata bergema di dalam pikirannya. Keluar. Luo Feng membiarkan Babata keluar dari cincin dunianya. Ia mengenakan zirah hitam dan wajahnya bertopeng, memperlihatkan mata seperti kristal darah merah. Ia setinggi sekitar 1,45 meter. Seperti seorang anak kecil dengan 2 tanduk emas di dahinya. Inilah Babata dengan hati evolusi. Penghasilan Luo Feng di perang wilayah luar sangat besar. Oleh karena itu, ia membeli 1 untuk Babata. Memungkinkannya akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk berlatih dan berevolusi. Adapun komputer lengannya, itu adalah AI tambahan yang dibuat Babata. Ingin melihat Suo Luo Pu itu mati. Babata mengertakkan giginya. Oke, tapi kau harus tetap di sisiku, kata Luo Feng. Babata mengangguk karena matanya dipenuhi dengan kebencian. Meskipun ia telah mengakui Luo Feng sebagai tuannya di level penguasa domain, ia adalah AI hidup dengan emosi. Tuan-tuannya telah membawanya berkeliling untuk waktu yang lama, memungkinkannya berevolusi dari AI normal menjadi AI hidup. Hu Yanbo baginya seperti seorang ayah. Ayo pergi, jirah kontak awan dengan cepat melilit Luo Feng. Hua, zirah emas yang menyala, yang bahkan menutupi wajahnya, muncul. Luo Feng tampak seperti pria berzirah emas. Sayap Xiaowu disimpan di dalam tubuhnya. Dari penampilan saja, tidak ada yang bisa mengidentifikasi siapa ia. Ia menyimpan kapalnya. Pria berzirah hitam dan pria berzirah emas berteleportasi langsung ke atmosfer planet hijau. Mengapa kau tidak masuk? Babata bertanya dengan cemas. Biarkan aku memeriksa lokasi yang akurat sebelum aku bergerak. Luo Feng menggunakan pemindai besarnya untuk menyapu seluruh planet. Babata tercengang. Luo Feng, aku kehilangan kendali. Hahaha, sangat jarang bagi AI hidup untuk kehilangan kendali. Ini berarti emosi telah mempengaruhi penilaianmu. Luo Feng tertawa. Itu hal yang bagus. Babata dipenuhi dengan kebencian. Luo Feng tidak benar-benar merasakannya karena ia belum pernah berinteraksi dengan Hu Yanbo sebelumnya. Tanpa koneksi, yang ia miliki hanyalah rasa hormat untuk sesepuhnya. Ia harus berada di planet ini, Babata bergumam di dalam berulang kali dengan cemas.
Menemukannya, Luo Feng tiba-tiba berkata, "Di planet ini, Babata terkejut dengan gembira. Benar, di planet ini, dan dari pemindaianku, ia seharusnya terluka parah," kata Luo Feng. Pemindai besarnya cukup canggih untuk menghindari deteksi oleh Kaisar Tangan Iblis. Terluka parah, siapa peduli, kita harus membunuhnya, Babata mendorong. "Ayo pergi, ayo kita temui dia." Luo Feng membawa Babata dan berteleportasi memasuki inti planet. Bintang di sekitar planet ini adalah tempat terlarang di dalam negara alam semesta Gulun. Beberapa keluarga super di dalam negara alam semesta tahu bahwa ruang ini diambil oleh makhluk abadi yang kuat. Dan karena makhluk abadi ini tidak memiliki terlalu banyak ambisi, hanya mengambil 9 galaksi di dalam medan bintang, tidak ada yang berani main-main dengannya. Inti dari medan bintang ini adalah bintang Tangan Iblis. Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Hati-hati jangan membuatnya marah atau kalian akan kehilangan nyawa. Seorang abadi berkata kepada sekelompok staf wanita. Ya, wanita paling cerdas dan cantik yang dipilih dari 9 galaksi di sekitar semuanya gemetar di dalam. Selama 1000 tahun terakhir, Kaisar Iblis telah dalam suasana hati yang buruk. Sedikit saja kejengkelan akan mengakibatkan tragedi. Masuklah, makhluk abadi itu memerintah. Lebih dari 800 wanita semua mengangkat piring mereka dan masuk ke dalam istana. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka gemetar. Akhirnya mereka mencapai di dalam aula. Ketika hanya setengah dari kelompok itu masuk, mereka mendengar suara dingin. "Kaisar Tangan Iblis!" Suara itu sedingin es. Tekanan tanpa bentuk menyebar ke seluruh ruangan. Lebih dari 800 wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Tekanan mengerikan itu menyebabkan makhluk abadi pengelola utama benar-benar berlutut juga. Ya Tuhan, sungguh tekanan yang mengerikan. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari saat Tuhan berada di puncaknya. Siapa ini? Dari mana prajurit seperti itu datang di negara alam semesta Gulun? Brum! Atap istana terkoyak saat siluet abu-abu bergegas ke langit. Suah! Sebuah siluet emas melayang di sana, menendang siluet abu-abu. Tendangan yang diresapi hukum membuat siluet abu-abu itu seketika memuntahkan darah emas, terbang ke belakang sampai ia mendarat di istana yang rusak. Pria berpenampilan jahat ini memiliki kepala elang. Ia mengenakan zirah abu-abu. Makhluk abadi yang berlutut di dalam istana terkejut melihat pemandangan itu. Berpikir, teleportasi? Pria berzirah emas itu bisa teleportasi? Semuanya sudah berakhir untuk Tuan. Staf yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana berlutut. Beberapa melihat ke atas secara diam-diam pada adegan Kaisar Iblis yang tak terkalahkan dikalahkan dengan begitu mudah. Siluet emas itu bersinar terang di atas. Teleportasi. Tangan Iblis melayang di udara, melihat ke atas pada pria berzirah emas dan membungkuk dengan hormat. "Salam, Tuan. Jika Anda bisa teleportasi, itu berarti Anda seharusnya Kaisar Puncak. Bagaimana saya menyinggung Anda? Tolong beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas Anda. Jika itu masih tidak cukup, maka Anda bisa mengambil nyawa saya." Luo Feng menatapnya, suaranya menggelegar. "Kamu memang mengerti tata krama. Karena Anda bisa teleportasi, itu berarti saya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika saya berada di puncak, itu masih jauh dari kekuatan Anda. Terlebih lagi saya terluka parah sekarang. Dengan kekuatan saya yang hilang, Anda dengan mudah bisa membunuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Jika saya tidak bisa, maka saya hanya bisa tunduk." Ia sangat hormat. Suara Luo Feng menggelegar, semua staf di bawah bisa mendengarnya. Tangan Iblis tidak takut akan penghinaan. Ia berbicara langsung dan suaranya menyebar kemana-mana. Jelas ia ingin menunjukkan kesetiaan. Adapun staf di bawah? Staf-staf yang telah melihatku seperti itu, selama aku bisa bertahan, aku akan membunuh mereka semua. Tangan Iblis berpikir di dalam. Mengapa Kaisar Iblis seperti pelayannya? Siapa pria berzirah emas ini? Ia jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis. Staf tak terhitung jumlahnya di dalam istana tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. "Bunuh, Luo Feng, bunuh dia!" Babata berkomunikasi dengan Luo Feng. "Tolong nyatakan bagaimana saya menyinggung Anda. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi."
Tangan iblis berkata dengan hormat. Luo Feng menatapnya, suaranya menggelegar. Tidak ada gunanya berjuang, aku akan memberitahumu, kamu pasti akan mati. Mata tangan iblis memiliki ekspresi ketakutan. Tepat saat ia akan berbicara, Luo Feng sudah muncul di depannya memegang duri. Ini adalah duri tanaman rawan ulang Feimo yang dilapisi racun. Luo Feng menggunakannya untuk menusuk ke depan. Itu menembus zirah langsung ke tubuh tangan iblis. Setelah itu, darah emas tumpah saat menetes ke bawah. Tubuh tangan iblis terkikis oleh racun. Matanya dipenuhi ketakutan. Setelah itu ia runtuh bersama dengan darah emas, hanya meninggalkan zirah dan cincin dunia yang jatuh sebelum disambar oleh siluet hitam. Siluet hitam itu berhenti di samping Luo Feng. Itu adalah Babata. Sudah selesai. Ia memegang zirah itu. Mata kristal darahnya memiliki pandangan yang kompleks. Lebih dari 60.000 tahun. Luo Feng menatapnya tidak menginterupsi. Bos, apa kau melihat ini? Tangan iblis sudah mati. Ia sudah mati. Dahulu kamu mempercayakan warisan itu kepadaku. Aku tidak berani memberitahunya siapa musuhku. Aku tidak akan pernah menyangka bisa membalas dendam. Kau sudah terbalas. Dia tidak punya perlawanan sama sekali. Dahulu ia mengejar kita begitu lama. Tapi melawan Luo Feng, ia sangat lemah. Babata menggumam. Luo Feng telah sepenuhnya mematikan semua suara di sekitar mereka dengan energi rohnya. Pemindai mininya juga mengganggu sinyal apapun. Luo Feng melakukan semua ini sambil dengan sabar menunggu Babata pulih. Selanjutnya, bab 912, pemisahan tubuh dewa. Babata bergumam dan melepaskan emosinya yang telah tertekan selama puluhan ribu tahun. Rasa sakit dari kematian tuannya, sensasi membalas dendam, dan kenangan dari era yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Oh Feng, aku baik-baik saja sekarang. Babata menatapnya. Terima kasih. Aku berhutang budi pada Huyan Bo, dan aku bahkan memberi hormat kepadanya sebagai guruku sebelumnya. Ini adalah hal yang harus aku lakukan. Babata, sekarang bisakah aku menyimpanmu kembali ke cincin dunia? Luo Feng bertanya. Di dalam cincin aku bisa mendapatkan bimbingan dari kaisar lain. Aku akan melakukan yang terbaik menjadi abadi secepat mungkin. Babata mengangguk. Kekuatanku saat ini hanya akan mempengaruhimu, namun aku bisa menghubungimu melalui AI tambahan. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng menempatkan Babata kembali ke cincin dunianya. Dengan hati evolusi, Babata sekarang mirip dengan ras automaton. Sangat mudah bagi mereka untuk mencapai level penguasa sektor, namun mencapai level abadi sangat sulit. Luo Feng menatap kerumunan orang yang gemetar di bawah yang berlutut di depannya. Ia berteleportasi dan meninggalkan bintang tangan iblis. Ia sudah pergi. Dewa berjirah emas itu sudah pergi. Terlalu menakutkan. Kaisar iblis tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadapnya. Aku dengar makhluk abadi memiliki tubuh abadi, namun ia masih terbunuh dengan begitu mudah. Dengan kaisar iblis mati, kita tidak perlu takut lagi. Medan bintang ini sekarang milik kita. Hahaha. Kekuatan bintang tangan iblis mulai bergeser seketika. Di medan bintang yang jauh, jutaan tahun jaya jauhnya dari wilayah manusia, di dalam bintang normal, bintang adalah benda langit yang paling umum terlihat di luar angkasa. Namun bintang ini agak istimewa, karena di dalamnya, di tengah api yang tak berhenti, ada sebuah siluet. Siluet ini duduk bersila di dalamnya. Benar-benar, ada prajurit yang membunuhku. Suara yang dipenuhi kebencian bergema. Siluet ini adalah kaisar tangan iblis Soloropo. Ia duduk bersila, panas bintang sama sekali tidak mempengaruhinya. Dan ia sangat kuat, namun ia masih menyembunyikan identitasnya. Ia mungkin saja dikirim oleh Luo Feng itu. Aku sudah menduga dari lama bahwa hari ini mungkin akan datang. Ia bergumam lembut. Dulu Luo Feng sangat luar biasa selama pertarungan jenius diserap ke dalam perusahaan alam semesta virtual. Bahkan sejak saat itu, tangan iblis telah mengamatinya. Ia curiga bahwa Luo Feng telah mendapatkan warisan Huyan Bo. Ketika aku membunuh Huyan Bo saat itu, aku menggunakan teknik jiwa untuk memastikan dia akan mati. Ditambah lagi ia lari terlalu cepat ke alam gelap, sulit mengejarnya dan karena harta karun, aku tidak melanjutkan. Ia memiliki banyak tempat persembunyian, siapa tahu kemana ia melarikan diri. 50.000 tahun kemudian, Luo Feng tiba-tiba menaik ke tampuk kekuasaan. Seorang pembaca jiwa sama seperti dia, dan ia bisa membeli bumi, seorang berandalan pribumi. Tanpa pertemuan khusus apapun, bagaimana ia bisa membeli sebuah planet?
dan penampilannya luar biasa selama pertarungan jenius. Aku curiga saat itu ia terkait dengan Huyan Bo. Namun ia berada di kotak kekacauan primordial untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Akhirnya, ia menjadi penguasa domain dan kembali ke negara alam semesta Ganwu, dan kapal yang ia gunakan sebenarnya adalah kapal planet Yunmo. Hehe. Kapal ini mengkonfirmasi keraguanku bahwa ia adalah murid Huyan Bo. Tapi ia seorang penyelidik kali ini dan tinggal di wilayah primal perusahaan alam semesta virtual. Jika aku bergerak dan ketahuan, aku akan mati. Aku hanya bisa bertaruh bahwa Huyan Bo tidak meninggalkan informasi tentang siapa yang membunuhnya. Jika ia tahu apa yang baik untuk mereka, mereka akan membiarkan mereka melawan seorang kaisar. Selagi pula ia masih hidup, murid-muridnya hanya selemah itu. Seberapa kuat murid-murid berikutnya? Dan ia tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Sepertinya dugaanku salah. Ia meninggalkan sesuatu yang memberitahu Luo Feng. Status Luo Feng sangat tinggi, sangat mudah baginya untuk meminta bantuan prajurit super, bagi mereka untuk menyembunyikan identitas mereka dan datang membunuhku. Ia seperti duduk bersila di dalam bintang yang terbakar dan matanya berkilau dengan keganasan. Beruntung, meskipun aku bertaruh, aku tidak menaruh semua taruhanku di satu meja. Aku memisahkan sebagian tubuh dewaku, di mana satu bagian memiliki 40% dan yang lain memiliki 60%. Tubuh dewa. Aku meninggalkan tubuh yang lebih lemah untuk berpura-pura terluka parah di bintang tangan iblis, menunggu hari itu. Yang lain, aku sembunyikan di wilayah yang jauh, dengan sabar menunggu. Rencanaku adalah menunggu 1 juta tahun. Jika tidak ada bahaya setelah 1 juta tahun, aku akan menunjukkan diriku lagi. Haha, untungnya aku meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku tidak memenuhi syarat untuk dibangkitkan, tapi aku meninggalkan jalan keluar. Prajurit berzirah emas meskipun aku tidak tahu siapa kau. Aku bisa jamin bahwa kau dikirim oleh Luo Feng. Selain dia, tidak ada orang lain yang mampu meminta bantuan makhluk sekuat itu. Luo Feng, aku mungkin tidak akan menang melawannya sekarang, namun aku akan kembali. Aku pasti akan kembali ke wilayah manusia. Tangan iblis meraung, suaranya beriak di seluruh bintang. Pemisahan tubuh dewa bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh prajurit normal. Tangan iblis memisahkan tubuhnya menjadi 60% dan 40%. Di mana tubuh 60% memiliki 10% dari kekuatan kondisi sempurna. Adapun tubuh 40% itu bahkan lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, penurunan kekuatan terlalu besar. Resiko lain adalah jika satu sisi dikendalikan jiwa, maka seluruh tangan iblis akan dikendalikan. Semakin lemah yang satu, semakin mudah untuk dikendalikan. Ada 2 resiko besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh sembarang orang. Tentu saja satu-satunya manfaat dari ini adalah ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua tubuh yang terpisah itu beresonansi satu sama lain. Oleh karena itu, kedua tubuh tidak akan pernah beregenerasi. Hanya ketika satu sisi telah jatuhlah, yang lain akan pulih secara bertahap dalam waktu yang lama ke bentuknya yang sempurna. Berlalu, kapal serangga jahat itu terbang di dalam alam semesta gelap, mempertahankan 80 kali kecepatan cahaya. Di dalam ruang kendali, meja makan yang terbuat dari kristal memiliki total 12 prajurit super yang duduk di sekitarnya. Dan Luo Feng berada di singgasana utama. Besok kita akan tiba di wilayah rahasia. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi kita akhirnya tiba. Untuk mencapai tujuan, bersulang. Luo Feng mengangkat gelasnya. Selamat guru, ke-12 prajurit itu semuanya mengecilkan tubuh mereka menjadi ukuran manusia, mengangkat gelas mereka. Mereka bersulang dan merayakan. Pada saat ini, Luo Feng masih tidak tahu bahwa ia hanya membunuh sebagian dari tangan iblis lebih dari 2 tahun yang lalu. Bagaimanapun, peluang itu terjadi sangat kecil. Sebenarnya, bahkan jika ia tahu, ia tidak punya cara untuk melakukan apapun. Bagian lain dari tangan iblis disembunyikan dengan baik di wilayah yang jauh. Meskipun begitu, Luo Feng tidak takut. Dibutuhkan triliunan tahun baginya untuk menjadi kaisar tingkat rendah. Dengan 12 budak Luo Feng, mereka semua adalah batas kaisar atau master jua puncak. Kaisar normal bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi budaknya. Adapun Tian Chen, Cimang, Hati Terasah, dan lain-lain, ini semua adalah master jiwa, dan mereka semua memiliki sekelompok budak jiwa di bawah mereka.
Hanya saja, mereka memiliki banyak makhluk abadi normal dan pejabat, dan sesekali kaisar normal. Mereka bahkan tidak layak untuk ditunjukkan. Alam semesta, Luo Feng mengangkat gelasnya. Terlalu besar. Dengan mengandalkan teleportasi negara dewa, aku mencapai dekat wilayah rahasia. Namun itu masih hampir 2 miliar tahun cahaya jauhnya. Bahkan pada 80 kali kecepatan cahaya, itu masih memakan waktu lebih dari 2 tahun. Guru, wilayah bunga hitam terlalu sepi. Tidak ada dari kami yang pernah ke sana. Panah berat tersenyum. Alam semesta luas dan tak berujung, dengan wilayah rahasia alam semesta yang tak terhitung yang terpisah di seluruh. Bagi kami yang telah mengambil bagian dalam perang wilayah luar, kami tidak dianggap jauh dari umat manusia itu sendiri. Dan ada beberapa budak di bawah Anda yang berasal dari jauh, namun tidak ada satupun yang pernah ke wilayah bunga hitam. Oleh karena itu, kita harus terbang begitu lama. Tambah Fu Shui. Luo Feng mengangguk. Makhluk agung telah meletakkan papan logam hitam ketiga di dalam bintang neraka es. Itu sepi dan berbahaya, jauh dari umat manusia. Jika ia hanya mengandalkan terbang, pada 80 kali kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Seseorang hanya bisa membayangkan jaraknya. Beruntung ia memiliki budak yang bisa berteleportasi dekat, menghemat sebagian besar perjalanan. Dan untungnya, kapal ini sangat cepat, lebih cepat dari kapal planet Yunmo, pikir Luo Feng. Brum, sebuah riakan energi yang kuat bergelombang dari luar. Itu perampokan. Satu lagi, panah berat. Fu Shui, Ji Hong, dan Tian Chen semuanya tertawa. Luo Feng juga tertawa. Alam semesta gelap di dalam wilayah manusia dianggap relatif aman. Hanya sangat sedikit yang akan mencoba dan merampok yang lain di dalamnya. Itu terutama karena kendali manusia sangat kuat. Namun di luar itu, di alam semesta gelap, di area-area terpencil ini, adalah hal yang umum untuk memiliki insiden seperti itu di dalam alam semesta gelap. Itu beberapa pejabat dan makhluk abadi normal. Ji Hong memperluas energi dewanya dan menyapu musuh sambil tertawa. Kita sangat kesepian, kata Tian Chen. Setelah terbang selama lebih dari 2 tahun, meskipun kita menghadapi beberapa percobaan, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun. Mereka juga tidak bodoh. Meskipun tingkat kapal hidup tidak dapat diketahui dari luar, kami telah mempertahankan kecepatan 80 kali kecepatan cahaya. Siapapun yang mampu melakukan itu, bahkan sebagian besar kaisar tidak memiliki kapal seperti itu. Apa mereka berani? Suara Ji Hong menusuk telinga. Ia tertawa. Jika kalian ingin diserang, itu sederhana. Kita hanya perlu melampatkan menjadi 10 kali kecepatan cahaya. Aku jamin, setiap hari kita akan diserang setidaknya 1 kali. Hahaha, itu menarik. Ini harus disetujui oleh guru. Para prajurit semuanya tertawa. Luo Feng juga tertawa. Ia membutuhkan pembunuhan banyak prajurit dan perbudakan banyak orang agar ia bisa mendapatkan kapal ini. Itu adalah yang tercepat dari semua kapalnya. Kecepatan maksimum kapal planet Yunmo adalah 50 kali kecepatan cahaya. Dan ini setelah modifikasi dari perusahaan alam semesta virtual. Dan jauh lebih sulit untuk meningkatkan dari sana seterusnya. Namun 80 kali kecepatan cahaya tidak bisa dipercaya. Dan tak terburu-buru, ketika kita sampai di wilayah rahasia, kalian akan bisa bertarung. Luo Feng tersenyum. Bab 913. Wilayah rahasia bunga hitam. Wilayah rahasia bunga hitam adalah 160.000 tahun cahaya, dan itu dianggap kecil di antara wilayah rahasia. Seluruh tingkat bahaya juga dianggap normal, karena bahkan makhluk abadi biasa dapat masuk. Selain 6 area yang sangat berbahaya, itu jauh lebih tidak berbahaya daripada banyak yang lain, hanya mengancam makhluk abadi normal. Dan 6 area berbahaya ini adalah tempat yang bahkan para ksatria bisa jatuh. Bintang neraka es adalah salah satu dari 6 tempat itu. Di dalam wilayah rahasia, bintang neraka es adalah wilayah terluar. Sebuah kapal serangga berzirah jahat muncul di ruang angkasa. Bintang neraka es, aku sudah sampai. Luo Feng berdiri di ruang kendali menatap keluar. Ia telah melalui perjalanan alam semesta langsung ke wilayah luar bintang neraka es. Meskipun makhluk agung telah memberinya koordinat yang tepat. Namun karena itu adalah area yang sangat besar, bahkan para ksatria tidak akan begitu berani untuk bergegas langsung ke wilayah inti. Tentu saja, Luo Feng juga tidak berani melakukannya. Menurut data,
tingkat bahaya wilayah bunga hitam relatif rendah. Namun area bintang neraka es ini sangat berbahaya. Ujian dari makhluk agung ini benar-benar tidak peduli dengan kelangsungan hidupku, pikir Luo Feng. Sebagai salah satu makhluk terhebat di alam semesta, tidak aneh jika ia melatih murid-muridnya dengan cara itu. 6 wilayah berbahaya, ini semua sudah dinyatakan sebelumnya, dan wilayah rahasia ini terlalu besar, masih banyak yang belum dijelajahi, mungkin bahkan ada yang ke-7. Sebuah wilayah rahasia kecil dapat memiliki diameter puluhan ribu tahun cahaya, dan yang besar dapat memiliki jutaan hingga ratusan juta tahun cahaya. Belum lagi yang super besar, hanya yang berdiameter jutaan tahun cahaya, terbang dengan kecepatan cahaya lurus melewatinya saja akan memakan waktu sejuta tahun. Untuk sepenuhnya menjelajahi area itu, seseorang harus melewati area berbeda triliunan kali. Dan pemindaian seperti itu bahkan mungkin tidak mendeteksi bahaya sejatinya. Bagaimana seseorang bisa mendeteksi bahaya yang terbang dengan kecepatan cahaya? Oleh karena itu, di setiap wilayah rahasia, para prajurit jarang pergi ke wilayah yang belum dijelajahi, kecuali mereka benar-benar yakin. Berangkat. Luo Feng mengambil kapal hidup itu dan mengaktifkan pemindai besar dan mininya, membiarkan kapal hidup itu menuju ke bintang neraka es. Ia tidak berani berteleportasi karena seluruh wilayah hanya memiliki diameter 2,1 tahun cahaya. Hanya satu teleportasi bisa membawanya langsung ke dalam bahaya. Kapal hidup itu terbang dengan kecepatan subcahaya selama lebih dari 3 bulan. Luo Feng menutup matanya dan duduk bersila di dalam ruang kendali. Peringatan, peringatan, serangan akan segera terjadi, serangan akan segera terjadi. AI itu melaporkan. Level kekuatan pejabat tinggi tidak dapat merusak kapal. Hah? Luo Feng membuka matanya, ekspresinya berubah. Tidak bagus. Brum! Brum! 2 serangan kuat menyapu melewati kapal. Kapal itu hanya sedikit bergentar, dengan mudah menahan serangan. Pertahanannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari kapal planet Yunmo, dan seluruh kapal itu diresapi dengan bentuk kehidupan khusus pohon Noweka. Itu adalah sejenis bentuk kehidupan tanaman, dengan kemampuan ofensif dan intelijensi yang rendah, sederhana tapi dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat. Sama seperti kapal logam yang menyatu dengan bentuk kehidupan logam, kapal hidup juga bisa menyatu dengan bentuk kehidupan khusus, memungkinkannya untuk berevolusi. Kapal ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sangat cepat, dan ia memiliki kemampuan regenerasi. Satu-satunya hal adalah serangannya lemah. Bajingan, Luo Feng menggertakin giginya setelah diserang. Kelompok bajingan itu. Ia segera berteleportasi dan terbang keluar dari kapal. Luo Feng yang berzirah dan bersayap perak itu berdiri di samping kapal dan melihat kejauhan. Di jarak jauh, ia bisa melihat galaksi hijau dan ungu yang luas membentang melalui ruang angkasa. Galaksi ini tebalnya lebih dari 300 juta kilometer dan kedalamannya lebih dari 100 juta kilometer. Panjangnya membentang selamanya. Ini adalah sungai bintang yang terkenal dari bintang neraka es. 2 bajingan. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati, setelah itu ia menatap dengan marah kepada 2 siluet yang muncul dari sungai bintang itu. Kapal itu dengan mudah dapat menahan serangan, namun Luo Feng takut riakan energi menyebar dan menarik musuh yang menakutkan di dalam bintang neraka es, tuan dari area itu. Mending kita masih jauh dari bintang neraka es. Ia santai. Manusia, apa kamu berpikir kami tidak bisa mendeteksi kamu dengan pemindai mengganggu kamu? Riakan dari terbang dengan kecepatan subcahaya mudah bagi kami untuk dideteksi. Namun kapalmu bagus, ia mampu menahan serangan kami. Manusia, mengapa berdiri di sana? Mengapa kamu tidak ke sini? Apa kamu tidak mau bergerak? Kedua prajurit ini memiliki ekor ikan dan ditutupi sisik hitam dengan lapisan cahaya hijau yang mengelilingi mereka. Saat mereka berteriak, Luo Feng dengan mudah mengenal mereka sebagai ras Etua. Mereka mahir dalam air dan sungai bintang ini dipenuhi dengan tetesan air yang sangat dingin. Air sungai bintang ini terkenal karena kedinginan dan kepadatannya. Bahkan jika seorang kaisar memasukinya, ia akan merasakan kedinginan ekstrim, mengurangi kecepatannya hingga 1%. Selama seseorang menggunakan air sungai bintang untuk membuat zirah metal,
Memakainya akan memungkinkan seseorang untuk menahan dingin dan seseorang akan sepenuhnya bertahan di dalam sungai bintang, tanpa perlawanan. Jelas bahwa dua prajurit yang bersinar dengan lapisan cahaya hijau itu telah mengenakan zirah khusus. Hahaha, apa kamu takut? Kedua prajurit itu mengejek Luo Feng, ingin memancing Luo Feng masuk. Mereka keduanya telah tinggal di Sungai Bintang selama puluhan ribu tahun, dan mereka jelas tentang banyak area berbahaya. Selama Luo Feng bergagas masuk, dengan kemahiran alaminya dan zirahnya, ditambah pengetahuan mereka tentang area itu, mereka yakin mereka bisa membunuh manusia ini. Sampah. Ekspresi Luo Feng menjadi serius. Dua bola hitam muncul di telapak tangan kirinya. Pergi. Shoo, shoo. Mereka dengan cepat membentuk dua berkas cahaya, bergegas menuju Sungai Bintang. Bola-bola ini adalah bintang tersegal, dan setiap dari mereka sangat berat, jauh lebih berat dari bintang. Tidak peduli seberapa tinggi kepadatan air Sungai Bintang, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan bintang tersegal. Kekuatan itu tidak banyak mempengaruhi bola-bola itu. Adapun dingin, itu sama sekali tidak berguna. Melarikan diri. Kedua prajurit Etua dengan cepat bergegas ke Sungai Bintang. Namun dua bola hitam itu sangat cepat. Energi abadinya sama sekali tidak melemah oleh Sungai Bintang. Mereka tidak percaya saat mereka melarikan diri, berjuang keras untuk bertahan melawan bola-bola itu. Energi roh yang menusuk ke Sungai Bintang akan berkurang hingga 1000 kali lipat. Untungnya aku punya jiwa jenderal. Jika tidak, hanya mengandalkan energi dunia penguasa sektor, itu mungkin akan dihancurkan oleh Sungai Bintang. Energi roh Luo Feng berkurang 1000 kali lipat. Meskipun begitu, dengan kemampuan menekan batas kaisar, berurusan dengan dua pejabat ini cukup mudah. Sangat berat. Dua prajurit Etua hanya bisa merasakan kekuatan yang tidak bisa dipercaya dari dua bola hitam itu, menyingkirkan senjata mereka dan menusuk tubuh mereka. Ci. Bola-bola itu menusuk lurus melalui dada mereka. Racun Feimo pada bola-bola itu seketika mulai dengan gila mengikis tubuh mereka. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat mereka runtuh sepenuhnya. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu di Sungai Bintang. Mereka bahkan tidak takut pada kaisar. Namun mereka tidak menyangka akan jatuh hari ini. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk membimbing bola-bola hitam dan harta karun dari dua pejabat itu kembali kepadanya. Dua berandalan arogan, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ia memiliki persiapan yang cukup sebelum datang, dan ia memahami setiap bagian dari area khusus bintang neraka es. Sungai Bintang itu luas, dan di dalam kedalamannya ada beberapa area berbahaya. Makhluk-makhluk yang menakutkan dari bintang neraka es bahkan lebih mahir dalam dingin dan air. Luo Feng tidak pernah sekalipun berpikir untuk masuk. Mereka benar dalam bersembunyi di dalam air, menggunakan pemahaman mereka tentangnya dan keistimewaannya. Ditambah kecepatan mereka, bahkan para kaisar tidak bisa berurusan dengan mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika mereka tahu nama Kaisar Sungai Pedang, itu akan menjadi cerita lain. Sangat disayangkan, berita itu telah menyebar merajalela di seluruh jaringan alam semesta virtual. Selain itu, hanya ras Autonomon yang berhasil mendapatkan sedikit informasi tentangnya, apalagi ras puncak lainnya. Bahkan ras iblis dan ras serangga bahkan tidak bisa menyelesaikan transmisi jarak jauh mereka. Adapun ras-ras kecil seperti Etoa yang tinggal jauh dari orang lain, bagaimana mereka bisa tahu apa yang terjadi di perang wilayah luar? Terlalu cepat di kapal alam semesta menciptakan riak ruang. Teleportasi akan menciptakan riak ruang khusus, memungkinkan mereka yang mahir di dalamnya untuk mendeteksi. Luo Feng mengerutkan kening di ruang angkasa. Aku akan terbang sendiri. Semakin besar bingkainya, semakin banyak keributan yang akan ada. Tubuhku pasti akan memiliki lebih sedikit keributan daripada kapal hidup. Menggunakan sayap Xiaowu untuk mengendalikan ruang, aku akan sangat cepat, dan efeknya pada ruang akan diminimalkan, dan aku bisa terbang lebih lambat. Ia menyimpan kapal hidup itu, dan mulai terbang, mempercepat secara bertahap hingga 100.000 km per detik. Dengan sayap Xiaowu, aliran energinya jauh lebih lancar. Shoo! Pemindai mini sepenuhnya menutupi dirinya. Ia melanjutkan dengan hati-hati, entah itu karena makhluk agung atau informasi yang ia temukan di tempat itu sebelumnya, ia tidak berani kecerobohan. Saat ia masuk lebih dalam, ia menemukan banyak hal khusus tentang wilayah itu.
Sungai Bintang terluar. Sepanjang jalan, ada mayat beku yang melayang dengan santai di sekitar mausoleum 10.000. Saat seseorang masuk lebih dalam, mereka dapat menemukan sabuk bintang yang berbahaya. Sabuk bintang. Ia berdiri di ruang angkasa, di sampingnya Gunung Es melayang. Di depan adalah aliran air berwarna-warni, hampir seperti sabuk yang berputar di sekitar area inti bintang neraka es. Air itu memancarkan energi dingin mengerikan. Luo Feng berada jauh, dan ia masih bisa merasakannya. Ia tahu bahwa itu bukan air, tetapi kristal-kristal kecil beku yang aneh membentuk aliran sungai seperti tanah longsor. Itu adalah wilayah berbahaya kedua dari bintang neraka es. Adapun yang paling berbahaya, itu adalah wilayah luas area inti dengan banyak planet beku. Dengan sekilas, Luo Feng dapat dengan mudah melihat 100 dari mereka. Bintang neraka es, pikir Luo Feng. Bab 914, Nama Doku. Luo Feng berdiri di samping galaksi yang luas, menatap bintang neraka es. Meskipun sangat jauh, itu mirip dengan bagaimana manusia bumi dapat dengan mudah melihat matahari. Penglihatan Luo Feng berada pada level di mana ia bisa melihat rambut wajah seseorang hingga 10.000 km jauhnya. Secara alami, ia bisa melihat bintang neraka es yang jauh dengan mudah. Papan logam hitam, Luo Feng merasakan panggilan yang kuat dari sana. Ya, yang itu. Ia memusatkan pandangannya pada satu bintang tertentu. Itu datang dari sana. Koordinat yang diberikan makhluk agung itu benar. Papan logam hitam ada di bintang itu. Misinya hanya memasuki bintang neraka es, mengambil papan, dan pergi. Namun bintang-bintang itu adalah sarang bagi bentuk kehidupan khusus, dan setiap bintang mewakili sejenis bentuk kehidupan khusus. Bentuk kehidupan khusus yang tinggal di dalam setiap bintang neraka es dinamakan Doku oleh ras lain di alam semesta. Doku adalah bentuk kehidupan yang terbentuk dari dingin ekstrim. Mereka mirip iblis dalam penampilan dan benar-benar murni. Meskipun murni, mereka benar-benar haus darah, karena membunuh adalah permainan bagi mereka dan mereka tidak merasakan kejahatan. Meskipun mereka tidak punya cara untuk bereproduksi, mereka semua secara alami berbakat. Dikatakan bahwa ada 1000 Doku di dalam area itu, dan ini adalah sarang mereka. Menurut informasi dari perusahaan alam semesta virtual, di antara 1000 Doku ini, ada 100 yang menjadi makhluk abadi, dan 2 bahkan menjadi ksatria. Di antaranya, 100 makhluk abadi itu membangun bintang neraka es mereka sendiri. Doku adalah bentuk kehidupan khusus dan bahkan pada level yang sama, mereka lebih kuat daripada manusia 100 kali lipat. Batas tubuh kaisar manusia adalah 100.000 kali lipat dari kekuatan penguasa sektor, kecuali ada sebuah evolusi genetik. Namun, bagi Doku, seorang kaisar bisa mencapai 10 juta kekuatan penguasa sektor. Ini adalah tubuh dewa murni mereka, dan tidak termasuk teknik amplifikasi. Sama dengan bagaimana binatang bertanduk emas 10 kali lebih kuat dari manusia, bentuk kehidupan khusus di alam semesta yang terlemah dari kelompok itu sebanding dengan binatang itu. Bintang neraka es sangat berbahaya. Aku mungkin bisa melawan makhluk abadi Doku, tetapi saat ada keributan, aku akan terekspos, pikirnya. Belum pernah ada orang yang selamat setelah terekspos di dalam bintang neraka es, karena ada 2 ksatria di sana. Mereka adalah bentuk kehidupan khusus, oleh karena itu mereka jauh lebih kuat dari banyak ksatria manusia. Tepat ketika Luo Feng selesai mengamati situasi dan merenung, tiba-tiba sebuah siluet buram bergegas keluar dari ruang luas di depan. Hah. Sebuah suara nyaring yang dipenuhi energi dingin menusuk ruang angkasa dan menyebar ke seluruh. Tawa itu dipenuhi dengan kegembiraan. Hah? Luo Feng melihat. Di kejauhan 3 siluet bergegas keluar. 1 berwarna ungu dan 2 berwarna hijau. Yang ungu tingginya sekitar 3,2 meter. Tinggi dan anggun dan sepenuhnya ungu. Ia memiliki 100 kepang ungu dari kepalanya. Zira seperti kristal di tubuhnya tembus pandang. Dari itu seseorang bisa melihat tubuhnya dan itu mengambil bentuk wanita manusia. 2 yang berwarna hijau tingginya 3,6 meter, sangat tampan, dengan 100 kepang hijau masing-masing. Mereka mengenakan zirah hijau dan mirip dengan pria manusia dalam penampilan. Sebagai bentuk kehidupan khusus, mereka tidak memiliki perbedaan jenis kelamin. Penampilan luar ungu ini mewakili perbedaan dalam tingkat bakat mereka. Yang ungu lebih langka, yang hijau lebih banyak populasinya. Udara dingin di sekitar Doku ungu dapat dengan mudah membekukan jiwa, dan yang hijau dapat membekukan tubuh. Bersama-sama, ketiganya tertawa dan bersorak. Kecepatan mereka luar biasa, mudah mencapai kecepatan cahaya dan melakukan perjalanan alam semesta menghilang dari pandangan Luo Feng. Perjalanan alam semesta, Luo Feng melihat dengan cermat.
Sampah di ruang angkasa di sekitarnya telah dibersihkan, mudah untuk mencapai kecepatan cahaya. 3 doku tadi mereka lebih lemah. Mereka seharusnya level penguasa sektor. Tetapi kekuatan mereka mirip dengan makhluk abadi normal, dan mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan alam semesta untuk kembali ke sarang mereka. Sepertinya aku harus melakukannya dengan cara ini. Luo Feng Cincin dunianya, Lu Feng berjirah hitam berdiri di sana. Ke-12 prajurit membungkuk dengan hormat. Guru! Tian Chen, Lu Feng melihat ke arahnya. Guru! Tian Chen menjawab. Kau memiliki beberapa pejabat di bawahmu kan? Panggil mereka keluar. Semakin lincah semakin baik. Yang lebih pintar. Kata Lu Feng. Tian Chen dan Cimang, keduanya adalah master jiwa. Keduanya dengan sekelompok budak di bawah mereka. Mereka mungkin memiliki sedikit budak kaisar, tetapi ada banyak pejabat. Ya. Tian Chen melambaikan tangannya, dan di sampingnya makhluk kecil bengkok setinggi 1,1 meter muncul. Itu dipenuhi sisik hitam, dan matanya berwarna giok hijau. Ini adalah monyet cangkang iblis dari ras iblis. Guru! Ia tersenyum jahat. Mulai sekarang, kau akan mendengarkan perintah guruku. Tian Chen menunjuk ke arah Lu Feng. Tunduk sepenuhnya padanya. Perintahnya kepadamu sama dengan perintahku. Iya. Monyet itu menjawab. Lu Feng yang berjirah hitam melihat makhluk abadi tingkat pejabat ini. Kau punya pemindai kecil dan besar? Tidak. Ia menjawab. Guru, Tian Chen hendak berbicara ketika ia disuruh diam. Lu Feng membalikkan tangannya dan melemparkan pemindai. Yang ini memiliki kedua fungsi pemindai besar dan kecil. Ini adalah perangkat koneksi alam semesta virtual, perangkat anonim. Lu Feng melemparkan gelang, buat keduanya mengenalimu. Ya. Monyet itu sangat bersemangat. Alam semesta virtual. Perangkat helm membuat penggunanya anonim, apalagi dengan status tinggi Lu Feng, mudah untuk mendapatkan yang bisa bertahan selamanya. Satu-satunya hal adalah perangkat ini dikendalikan dengan ketat oleh alam semesta virtual. Dengarkan baik-baik, Lu Feng memerintahkan. Monyet itu mendengarkan. Ketika kau pergi sebentar lagi, kau akan mempercepat ke kecepatan cahaya dan melakukan perjalanan alam semesta. Di alam semesta gelap, kau akan mencapai koordinat ini dan kembali ke alam semesta nyata. Gelang Lu Feng memproyeksikan peta bintang. Itu berada di dalam bintang neraka es, di mana ia memberikan koordinat yang tepat. Ketika kau muncul, kau seharusnya 16 juta kilometer jauhnya dari bintang neraka es ini. Ingat, kau perlu mengaktifkan pemindai mini dan menyembunyikan jejakmu agar tidak terdeteksi. Kemudian kau akan menyelinap ke bintang ini yang paling dekat denganmu dan mencari papan logam hitam. Ini penampilannya. Lu Feng menjelaskan papan logam itu kepadanya. Ia juga menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah menemukannya. Kalau monyet itu membuat kesalahan, lebih baik memberitahunya secara pribadi apa yang harus dilakukan. Sangat bagus. Lu Feng mengangguk. Bersiap untuk pergi. Aku akan segera memimpinmu masuk. Ya. Perintah Lu Feng setara dengan perintah tuannya. Bahkan jika ia memerintahkannya untuk menghancurkan diri, sekarang saja ia bahkan tidak akan menolak. Oleh karena itu, saat jiwa seseorang dikendalikan, seluruh inti dan keberadaannya akan tunduk kepada tuannya. Di tengah ruang angkasa yang luas, Lu Feng berdiri tersembunyi. Pemindai mininya diaktifkan, dan di sampingnya berdiri monyet cangkang iblis. Begitu saja, percepat dan capai kecepatan cahaya dan perjalanan alam semesta. Pergilah, ia memerintahkan. Ya. Mata monyet itu menyala dengan kegembiraan. Kecepatannya meningkat menjadi seberkas cahaya di ruang angkasa. Dengan cepat mencapai kecepatan cahaya, ruang bergetar sebelum ia lenyap. Lu Feng menatap pemandangan itu. Penggunaan doku melakukan perjalanan alam semesta untuk berpindah dari satu bintang neraka es ke bintang neraka es lain dan untuk kembali. Jaraknya begitu jauh, hanya terbang secara normal akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Dan riakan perjalanan alam semesta sering terjadi. Maka, perjalanan alam semesta monyet itu tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Itu akan bergantung pada keberuntungan. Mari kita berharap keberuntungannya bagus. Biarkan budak ini membawaku papan logam, pikir Lu Feng. Kalau ia tidak bisa, setidaknya aku akan mendapatkan beberapa informasi tentang area itu. Masuk ke area itu terlalu berbahaya. Lu Feng tidak akan membabi buta masuk sendiri. 16 juta kilometer jauhnya dari bintang neraka es, ruang alam semesta beriak, dan monyet itu muncul. Ia natural mengaktifkan pemindainya. Hehehe, terlalu sepi mengikuti tuan selama bertahun-tahun tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya ada sesuatu yang harus dilakukan. Apa sebenarnya tempat ini? Tampaknya berbahaya. Monyet itu mengamati area itu dengan hati-hati, menggunakan kesadarannya untuk terhubung ke alam semesta virtual, mengirimkan semua yang ia lihat kepada Lu Feng. Bintang neraka es. Monyet itu tidak tahu apa-apa, tapi berani. Ia belum pernah mendengar tentang bintang neraka es.
dan ia tidak tahu betapa berbahayanya. Tetapi ia masih terbang masuk dengan hati-hati. 16 juta kilometer sangat dekat. Meskipun ia terbang perlahan, ia mendekat dalam sekejap. Huah, huah. 2 berkas cahaya meliantas keluar. 2 doku penguasa sektor bermunculan. Kedua doku yang sangat tampan ini ngobrol dan tertawa. Meskipun tatapan mereka melewati monyet dengan pemindai yang memblokirnya, ia sepenuhnya tersembunyi. Setidaknya ia tidak terlihat oleh mata telanjang. Kedua doku itu ngobrol dan bercanda. Mereka mulai mempercepat ke kecepatan cahaya. Setelah itu mereka lenyap ke dalam perjalanan alam semesta, menuju ke area lain. Untunglah mereka tidak menemukanku. Namun tuan dari guruku memang pengecut. Kedua beruandak itu seharusnya hanya pada level penguasa sektor. Aku bisa dengan mudah membunuh mereka. Ia bahkan membuatnya agar aku tidak bisa menyerang apapun. Monyet itu hati-hati mulai terbang ke bintang neraka es. Akhirnya ia masuk ke bintang neraka es. Bab 915, Guru Dalasha. Luo Feng berdiri tersembunyi di dalam sabuk ruang, kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Wilayah primal alam semesta virtual di dalam vilanya. Ia sudah masuk ke bintang neraka es. Ia duduk di mejanya, melihat laptop di depannya. Layar itu menampilkan semua yang dikirim oleh monyet cangkang iblis. Kau hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri sekarang. Bahkan aku tidak tahu di mana papan logam hitam itu disembunyikan. Luo Feng melihat. Suhu bintang neraka es sangat dingin. Monyet itu mendarat di permukaan. Sangat dingin. Ia melihat sekeliling, pemindai mininya menutupi areanya. Papan logam apa yang tuan dari guruku inginkan? Dan di mana itu? Bintang neraka es ini memiliki diameter lebih dari 9.000 km. Permukaannya kosong. Hanya jalan setapak luas membentang lurus ke dalaman. Pilihlah jalan. Monyet itu memilih sebuah jalan dan menyelinap masuk, mengandalkan pemindai kecil untuk melihat sekeliling. Semakin dalam ia masuk, semakin dingin suhunya. Setelah sekitar 3.000 km, ia akhirnya mencapai ujungnya. Kedalaman bintang ini sebenarnya sebuah istana. Ia mengedipkan matanya dan melihat ke depan. Itu adalah istana kristal campuran ungu dan hijau sepenuhnya yang tingginya lebih dari 1.000 km dan energi mengerikan terpancar dari dalam. Seorang prajurit yang menakutkan ada di dalamnya. Monyet itu menggertakkan giginya. Tuan dari guruku, apa yang harus aku lakukan? Ia bertanya kepada Luo Feng melalui alam semesta virtual. Aktifkan pemindai besarmu dan kendalikan untuk menelan seluruh bintang. Tapi hindari istana itu. Selain istana itu, pindai dimanapun. Luo Feng memerintah. Ya, tuan dari tuanku. Ia tidak berniat untuk tidak patuh. Segera mengaktifkan pemindai besar. Wing! Ia mulai dengan cepat memindai seluruh neraka es. Selain istana itu sendiri, ia memindai semuanya. Semua informasi dikirim melalui alam semesta virtual ke Luo Feng. Luo Feng melihat laptopnya dan mengerutkan kening. Bintang neraka es sangat mirip dengan sarang ibu klan serangga. Ia mengatakannya dengan lembut. Semua area di dalam bintang tidak ada apa-apa. Semuanya hanya es. Tanpa ragu, papan logam hitam itu seharusnya ada di dalam istana. Monyet cangkang iblis, tutup pemindai besarmu dan aktifkan pemindai mininya, lalu masuk ke istana. Ya, tuan. Itu merasakan energi yang kuat dari istana, tetapi ia tidak punya cara untuk melawan perintah Luo Feng. Ia hanya bisa dengan hati-hati masuk. Istana itu terlalu besar dan kosong. Ia tidak bisa melihat siapapun. Sangat dingin. Ia terbang perlahan melalui istana. Tidak berani terbang terlalu cepat kalau ia menarik perhatian dari prajurit yang kuat. Di mana itu? Papan logam hitam. Di mana itu? Monyet itu menggunakan pemindai mininya untuk mencari-cari. Tepat saat ia terbang melewati satu pintu. Sebuah riak tanpa bentuk menyebar ke seluruh istana. Ras lain? Sebuah raungan yang marah bergema. Sebuah cahaya ungu hampir seketika muncul di depan monyet itu. Tidak bagus, monyet itu terkejut. Aktifkan pemindai besarmu dan pindai seluruh istana sebelum melarikan diri. Luo Feng dengan cepat memerintah dari alam semesta virtual. Monyet itu segera melakukan hal itu. Ia tidak peduli saat ia melarikan diri untuk hidupnya. Kau pikir kau bisa lari? Siluet ungu itu menunjuk ke monyet. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari jari seperti kristalnya, mengenai monyet itu. G. Lapisan es dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya, menjadi balok es besar.
Monyet itu benar-benar tidak bisa bergerak di dalamnya. Jejak jiwanya membeku sampai hancur. Ia telah jatuh. Sebenarnya saat ia menjadi budak jiwa, itu sama saja dengan telah jatuh. Alam semesta memang seperti itu. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Siluet ungu yang kuat itu mendengus dingin. Ras lain ini, mereka semua ingin mendapatkan batu bintang neraka es dan embun neraka es. Seorang pejabat, namun ia berani datang ke sini. Jadilah patung es. Setelah itu ia melambaikan tangannya. Sebuah energi yang kuat mengalir melalui mayat di dalam es saat ia terbang lurus ke sudut istana. Sudah ada puluhan patung es di sana. Mereka semua adalah makhluk abadi ras lain yang telah datang ke sini untuk menjelajahi istana. Mereka semua telah membeku padat. Alam semesta virtual. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pemindaian terakhir, melihat tata letak seluruh istana. Istana ini sebenarnya memiliki batu bintang neraka es. Melalui pemindaian, ia telah mendeteksi sebuah batu ungu tembus pandang seukuran kuku jari. Papan logam hitam. Disimpan di lokasi lain. Oke, untungnya tidak bersama dengan batu itu, pikir Luo Feng. Ada 2 harta karun terkenal di dalam bintang neraka es, membuat beberapa prajurit putus asa mengambil risiko, mempertaruhkan segalanya pada harta karun itu. Selama mereka berhasil mendapatkan satu, mereka akan bangkit lagi. Harta karun pertama adalah batu bintang neraka es, yang lain adalah embun neraka es, di mana yang satu membutuhkan usaha ekstrim dari doku hijau untuk dibuat, sementara yang lain dari yang ungu. Keduanya adalah bahan yang sangat berharga. Mereka memiliki kualitas khusus. Batu seukuran kuku jari di dalam istana bernilai sekitar 2 triliun unit campuran. Harta karun. Namun semakin berharga semakin berbahaya areanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bintang neraka es adalah salah satu dari 6 tempat paling berbahaya di wilayah bunga hitam. Terutama dengan 2 kesatria doku, mereka sangat kuat bahkan di antara para kesatria, setara dengan pemimpin istana Tianxi. Ujian makhluk agung ini memang tidak mudah. Istana ini jelas telah disempurnakan oleh doku imadi itu menjadi senjata. Saat seseorang masuk, itu akan langsung merasakannya. Luo Feng merkerutkan kening. Jika aku ingin mendapatkan papan logam hitam itu, aku harus masuk ke istana. Namun saat aku masuk, aku akan terdeteksi. Feng berdiri tersembunyi di ruang angkasa, menatap bintang-bintang luas di depan, lurus ke bintang neraka es itu. Aku pasti akan terdeteksi jika aku memasuki istana. Itu berarti kematian. Luo Feng mengerutkan kening. Ia melihat ke depan, mengingat 3 penguasa sektor sebelumnya. Ia segera berpikir, dan Luo Feng Mosha muncul. Dengan energi hitam yang berputar di sekitarnya, ia menjadi doku hijau setinggi 3,6 meter, memancarkan energi sedingin es. Kemampuan alami, klon. Energi kehidupannya dengan cepat berubah, menjadi sama persis dengan doku hijau sebelumnya. Selama seseorang tidak secara khusus memindai tubuhku, tidak ada yang akan bisa mendeteksinya. Ini adalah salah satu dari banyak rencana, dan yang paling aman dengan peluang keberhasilan tertinggi. Mari berharap ini berhasil. Tubuh bumi dan tubuh Mosha melihat ke bintang neraka es yang jauh. Setelah itu, tubuh Mosha menjadi seberkas cahaya. Ia dengan cepat berakselerasi. Tubuh Mosha memiliki kehadiran level 20 dari jembatan langit. Dalam hal kekuatan, ia bisa sepenuhnya menekan pejabat normal. Pemahaman hukumnya memungkinkannya untuk dengan mudah mencapai kecepatan cahaya. Perjalanan alam semesta. Dalam sekejap, sekitar 6 juta kilometer jauhnya, ia muncul. Ia berada dalam bentuk doku hijau, energi kehidupannya mirip dengan yang sebelumnya. Secara alami ia terbang secara terbuka menuju bintang. Ia tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan pemindai untuk menyembunyikan dirinya. Beifa, Beifa. Sebuah suara bergema di telinganya. Hah? Luo Feng terkejut, berbalik untuk melihat. Sebuah berkas cahaya jauh terbang. Itu adalah doku ungu setinggi 3,2 meter. Itu jelas lebih detail dan halus dari Luo Feng. Ia terbang dengan gembira. Beifa, apa kau dengar Guru Dalasara menangkap prajurit ras lain juga? Ah, aku hanya datang ke sini untuk memberi hormat kepadanya. Luo Feng berpikir cepat dan menjawab. Beruntung, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa iblis umum di alam semesta. Sebenarnya karena kelangkaan bentuk hidup khusus, mereka semua biasanya menggunakan bahasa ras lain yang umum. Luo Feng jelas bisa menggunakannya juga. Adapun suaranya, ia telah mendengar yang sebelumnya. Ayo, kita bisa pergi menemuinya bersama.
Doku ungu itu meraih tangan Luo Feng dan terbang ke bawah. Luo Feng hanya bisa mengikuti. Satu hijau, satu ungu, terbang turun. Luo Feng telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Ia juga tahu bahwa hubungan antara doku sangat baik. Mereka adalah bentuk hidup khusus, lahir dengan umur yang tak berujung. Dan bentuk hidup yang dapat bereproduksi tanpa henti harus menjadi abadi untuk mencapai keadaan seperti itu. Tahun-tahun yang panjang bergaul bersama membuat mereka menghargai setiap anggota ras. Selama satu mati, bahkan jika itu hanyalah berandalan penguasa sektor, itu akan membuat semua doku marah. Bahkan dua kesatria akan datang mencari pembunuhnya. Namun banyak penjelajah masih membunuh banyak dari mereka. Keduanya berpegangan tangan dan mengikuti jalan setapak bintang neraka es dengan cepat mencapai istana es. Guru Dalasara, Guru Dalasara. Doku ungu itu menyeret Luo Feng dan terbang langsung masuk. Luo Feng hanya bisa mengikuti. Mereka dengan cepat mencapai wilayah berbahaya istana. Sebuah siluet berjalan keluar. Itu adalah orang yang membunuh monyet itu sebelumnya. Yawu, Beva, kalian sudah datang. Dalasara tersenyum. Tidak seperti sebelumnya. Ia hangat dan ramah, tapi Luo Feng jelas. Ini hanya untuk teman-temannya. Jika ia menemukan identitas Luo Feng, Dalasara pasti akan menjadi ganas. Di mana prajurit ras lain itu? Wuya berjalan menuju ke patung-patung es. Luo Feng Mosha mengikuti dan melihat patung-patung es di belakang. Itu monyet cangkang iblis ras iblis, sekitar kekuatan level pejabat. Dalasara menunjuk ke patung itu. Wuya menyeret Luo Feng dan berjalan mendekat. Luo Feng hanya inisiatif. Ah, monyet cangkang iblis. Ini yang pertama kalinya aku lihat secara pribadi. Mata Wuya berkilau. Beifa, kamu biasanya paling banyak berbicara. Mengapa kamu begitu diam hari ini? Siluet ungu mencapai Luo Feng dalam satu langkah, menggosok gayus kepalanya dengan penuh mesra. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!